Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat semuanya ya. Di hadapan saya ini ada sebuah TV LED Panasonic 32 in. Keadaannya mati total. Kendalanya katanya anjlok di NCB atau di meteran listrik ya. Saya nggak berani coba, dan saya akan coba cek terlebih dahulu. Karena kalau dengar-dengar anjlok di meteran listrik itu takutnya kalau nanti kita coba malah lebih banyak komponen yang rusak ya. Karena ada komponen lain yang short sehingga bisa mengakibatkan kerusakan di komponen lain. Kita bongkar dulu, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Mudah-mudahan misi kali ini selesai ya, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, ini dia TV-nya. Dan ini untuk tipenya ya, TH32E302G. Oke, ini untuk membuatnya ya. Katanya anjlok di meteran listrik. Oke, dan secara penglihatan, nah, kita sudah lihat ya. Ini ada salah satu komponen ataupun resistor yang nampaknya sempat pecah ya. Dikhawatirkan untuk petnya juga kena nih. Oke, jadi untuk TV LED Panasonic ini mudah sekali, maksudnya bukan mudah memperbaikinya. Cukup buka casing yang menutupi mainboardnya, gak usah buka yang menutupi tikonnya ya. Kita langsung bisa copot seperti ini tanpa pakai baut. Kita buka aja dulu semua soket-soketnya ya. Nah, ini dia. Kecurigaan pertama, ini ada resistor yang sudah kelihatan rusak. Hampir 99% ini juga kena nih. Oke kawan, ini saya sengaja pakai alas papan ya, supaya nggak ngeground. Kita akan coba pemeriksaan awal di TV LED ini ya. Yang pertama pasti kita cek dulu untuk fuse-nya. Untuk fuse-nya seperti ini ya. Oke, untuk fuse-nya putus ya nampaknya. Oh, harusnya seperti itu. Oh, ada ya. Fuse-nya tidak apa-apa. Untuk NTC-nya juga bagus ya. Ini untuk NTC nih. Sejenis resistor mungkin. Nah, ini dia juga gak ada masalah ya. Kita cek untuk diodanya. Gak ada short ya, nampaknya gak ada masalah. Biasanya kalau short bunyi ya. Gak ada short untuk dioda. Dan kita akan tes padnya ya. Nah, ada short ya, seharusnya nggak bunyi. Oke, nampaknya short, dan kita ukur saja aku di sini ya, kaki aku di sini. Kalau pad short biasanya bisa dideteksi juga di kaki aku ya. Seperti itu. Oke, kita bongkar dulu untuk padnya di sini ya. Dan kita akan cari penggantinya, apakah dengan menggunakan pad lagi atau dengan menggunakan alternatif lain. Untuk kodenya sendiri 7N6558 ya. Oke kawan, karena saya ini kebetulan nggak bawa blower ya sekarang, karena kalau bawa blower harus balik ke bengkel. Jadi untuk membuka ini menggunakan solder biasa agak susah ya. Jadi akalnya seperti ini aja, kita potong aja kakinya ya. Kaki dari pad ini yang terhubung ke PCB kita potong semua. Nah, jangan sampai ada yang terhubung, kecuali mungkin kaki yang tengah ya, yang langsung nempel di bodinya atau di PCB-nya. Itu dibiarkan nggak apa-apa. Kalau memang sekiranya susah untuk membuka pad ini karena posisinya seperti ini ya, harus menggunakan blower dengan suhu yang cukup tinggi. Oke, karena darurat ya saya biarkan seperti ini saja. Dan saya akan ganti, seharusnya saya ganti dengan nomor yang sama atau dengan jenis lain tapi fungsinya sama. Saya akan coba sekarang ini menggunakan gacun ya. Oke, dengan gacun apa yang saya kebetulan ada stok. Kalau nggak ada stok kabel 3 ya kabel 5 lah, nggak apa-apa, itu lebih bagus malah ya. Dan resistan ini juga nanti kita buang atau kita ganti ya kalau memang diperlukan. Dan kalau menggunakan gacun biasanya resistor ini malah nggak difungsikan ya. Kita akan coba menggunakan gacun aja dulu ya, karena ini persediaannya saya tidak bawa. Dan ini cepat-cepat pengennya ya, biar cepat bisa nonton TV, tapi awet juga sih. Nah, tapi yang penting awet. Oke kawan,
hanya ini yang tersedia di kotak komponen saya ya. Kita akan coba tes, mudah-mudahan ini gacun gak ada masalah karena baru ya. Kita akan coba pasang di sini ya, tanpa melepas mousepad ini, hanya memotong kedua kakinya saja, kiri dan kanan ya. Oke, kita pasang. Oke, pertamanya kabel kuning kita masuk di kaki tengah ya, kalau ini bisa dikatakan kaki tengah mousepadnya. Kabel hijaunya di 400 volt Elco ya. Di plus 400 volt Elco ya. Kabel hitamnya di min 400 Elco, min Elco 400 volt maksud saya. Seperti ini. Dan kabel putihnya di, kalau nggak salah, kaki 3 autocoupler, atau di searah dengan yang searah dengan titik ya. Kalau titik yang di luar ke bagian sekunder, ini searah yang di bagian primernya ya. Karena yang di sampingnya itu menuju ground, jadi kita ambil yang bersebelahannya yang masuk di ground. Sini ya. Dan untuk kabel merahnya masuk di 12 volt, 9 sampai 12 volt di sini. Ini dioda yang menuju Elco ini ya, di positif Elco ini. Atau kalau susah kita ambil dari belakang. Kita taruh di positifnya Elco ya. Nah, ini dia. Oke, jadi seperti ini ya cara pemasangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang kita tinggal tes saja, karena sikling tidak putus, jadi yang lain nggak ada masalah, cuma hanya dari mousepadnya saja ya. Sekarang kita akan coba di tegangan PLN. Kita coba kasih kabel terlebih dahulu di sini, karena kabel AC-nya masih nempel di casingnya ya. Oke, sekarang kita tes ya di kabel listrik, kalau listrik lain, maka tegangannya bisa keluar apa enggak ya. Posisi tester di 50 volt DC. Sekarang kita cek di sini, mudah-mudahan nggak ada masalah lain ya. Ternyata belum ada. Masih ngendap di Elco besar ya. Tegangan belum keluar sama sekali, dan masih ngendap di Elco 400 volt. Oke, besar sekali ya. Kemungkinan gacun yang tidak beres atau ada part lain yang bermasalah ya. Kita akan periksa dan simak sampai akhir. Oke kawan, karena dengan menggunakan kabel 5, ini gacun kabel 5 nggak berhasil. Kecurigaan saya gacunnya ini bermasalah, karena sering saya temukan gacun seperti ini banyak masalah ya. Saya sudah sediakan jalan alternatif lain. Nah, ini dia ya, si gacun 1000 umat. Si alat 1000 umat gacun kabel 3. Apakah saya akan menggunakan ini saja atau digunakan keseluruhannya? Saya akan coba keseluruhannya aja dulu ya. Apakah ada masalah di jalur sekundernya dengan gacun ini, bisa keluar apa enggak tegangannya ya. Oke, kita buka dulu untuk gacun yang gagal. Oke, sudah saya buka kembali ya. Kita simpan, pasang, coba dengan gacun kabel 3 saja.
Simple, praktis, cepat, awet ya. Pengalaman saya gacun digunakan di TV LED, gacun kabel 3 pun awet ya, asal sesuai prosedur. Ini untuk autocoupler ya, ini di kaki tengah pad, ini di min Elcom 400 volt. Jadi untuk posisi pengaturannya, posisinya di angka 11. Sekarang kita tinggal tes dengan menggunakan tegangan. Oke, siapkan dulu untuk testernya ya. Kita tes di sini. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena menggunakan gacun kabel 5 tadi, tegangan tidak mau keluar sama sekali ya. Seharusnya 12 volt di sini ya. Kita cek aja atau kita coba ya. Stikernya kita masukkan. Oke. Ternyata menggunakan gacun kabel 3 pun masih tetap dia gak mau keluar tegangannya ya. Apakah mungkin masih tetap ada masalah di blok sekundernya ya? Kita harus cari tahu nih, karena untuk tegangan AC nya masuk. Kecurigaan saya ada di blok sekundernya yang bermasalah. Bisa dari dioda ini, bisa juga dari yang lain-lain ya. Oke, ini saya belum paham nih, saya akan coba cari dulu kawan. Setelah saya cek ya, ternyata yang menjadi masalahnya lagi ini autocouplernya bermasalah. Nah, itu dia short ya. Seharusnya tidak ada connect di sini. Kalau ini seperti dioda, kalau di sini seperti hanya kapasitor di sini ya. Jadi dia seharusnya tidak ada koneksi. Ya, tuh kan. Besar ya autocouplernya. Saya buka. Sudah saya buka kakinya, bagian dalamnya. Dan sekarang saya akan ambil ganti dengan yang lain. Mungkin gacun yang kabel 3 pun, yang kabel 5 pun sebetulnya gak ada masalah ya. Kebetulan kerusakannya ada di autocoupler. Jadi di bagian primernya harusnya nggak ada connect sama sekali ya. Kalau ini ada ya, tuh kan rusak ini ya. Ini tanda-tandanya autocoupler rusak. Kalau di bagian sekundernya malah normal. Rusaknya di bagian yang masuk di power supply primernya ya. Saya cari gantinya ya. Oke, ini untuk penggantinya ya, dengan autocoupler yang tersedia di kotak komponen saya. Kita ukur ya, ini yang masuk di primernya, kita ukur. Seharusnya seperti itu ya, nggak ada connect. Dan ini untuk yang bagian di sekundernya. Nah, seperti itu ya, seperti dioda. Kita pasang di sini kembali. Oke, sudah terpasang ya. Dan untuk kabel kaki yang satunya saya tidak pasang dan akan saya masukkan di kabel gacun kabel biru. Seperti ini ya. Dan sekarang kita coba. Seharusnya sudah keluar tegangan ya. Oke, kita ukur. Nah, tadi ada tegangan sisa. Nah, itu dia ya, sudah keluar tegangannya. Jadi gangguannya hanya di autocoupler yang mengalami kerusakan di sisi sebelah primernya atau yang masuk di blok primernya ya. Dan saya putuskan sudahlah pasang gacun yang kabel 3 pun nggak masalah ya. Oke, jadi ini cara pasangnya di TV Panasonic ya, sama saja dengan TV-TV yang lain. Untuk kabel hitamnya di min Elcom 400 volt atau di bagian min power supply di bagian primernya. Yang merah masuk di kaki tengahnya MOSFET yang terhubung ke trafo. Yang birunya di kaki 3 ya, kalau nggak salah ini. Kaki 3 autocoupler atau yang searah dengan titik yang di depannya ya. Dan yang sebelah kirinya ini masuk di ground, masuk di min dari blok primer power supply. Kita akan coba pasang di unitnya ya. Oke, sebetulnya ini bisa dipasang di sini ya, hanya dengan menggunakan MOSFET yang besar ini atau MOSFET dari gacun ini. Bisa juga digunakan langsung di sini tanpa modul gacunnya.
Oke, tapi itu mungkin harus banyak komponen yang diganti di sini ya. Tapi nggak apa-apa untuk sekarang karena waktu yang agak mepet. Saya akan menggunakan gacun ini saja beserta modul-modulnya ya. Kita pasang di unitnya ya. Oke, sementara seperti ini ya. Hanya untuk mengecek saja. Kita cek di indikator di sini ya. Oke, nyala ya. Hidup. Televisi sudah hidup ya. Nah, itu dia. Sudah muncul data, foto pun tulisan. Oke, dan TV tinggal kita rapikan karena waktu sudah zuhur, kita istirahat dulu, sembahyang dulu. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, TV ini tinggal saya kemas ya. Jadi kesimpulannya TV ini mengalami kerusakan di power supply-nya, rusak di mousepad-nya, yaitu korslet, dan anjlok di meteran listrik ataupun ngejepret di kilometer kalau menurut bahasa Sunda. Orang bilang meteran listrik itu di sini bilangnya kilometer ya. Ada jauh beda sebetulnya ya. Sebetulnya itu adalah meteran listriknya. Jadi keputusannya saya gunakan gacun kabel 3. Meskipun tadi saya coba dengan gacun kabel 5 ternyata tidak keluar tegangan. Dan saya langsung coba dengan kabel 3, masih tetap tidak ada keluar tegangan, dan ternyata autocouplernya yang mengalami short ya di bagian primernya. Jadi saya ganti dan tetap menggunakan kabel 3, tegangan mau keluar. Untuk setrum utamanya 12 volt ya. Oke, dan sudah kita coba tadi, TV ini sudah mau menyala, tinggal kita rapikan dan mengatur posisi gacun yang tepat ya. Karena ini tadi saya bungkus karena takutnya ngesot di bodi, karena ini bodinya kaleng. Jadi kalau ngesot ini berbahaya, bisa amburadul ini, mesin TV bisa lebih parah ya. Oke, dan mungkin itu ya. Kita tinggal ngatur tempatnya di mana supaya aman, dan kasih heatsink juga ya, jangan lupa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya untuk dukungan channel saya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama untuk kawan-kawan teknisi pemula ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.